Kalau ngomongin iklan yang paling nempel waktu gue kecil, salah satu yang gak mungkin gue lupain itu pasti iklan Oreo. Apalagi yang era Avika. Afikat, iya. Yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Yang sampai sekarang masih kebayang jelas di kepala. Ruangan putih terang dengan suasana yang terasa hening dan bersih, kamera yang fokus ke ekspresi polosnya, lalu muncul kalimat legendaris itu, Oreo, diputar, dijilat, dicelupin. Putar, dijilat, dicelupin. Dengan nada khas yang unik banget sampai susah dipisahin dari produknya sendiri. Dan anehnya, kalimat itu bukan cuma terdengar sebagai tagline, tapi berubah jadi kebiasaan nyata di kehidupan sehari-hari. Karena setelah nonton iklan itu, rasanya nggak afdol kalau makan Oreo langsung digigit begitu saja. Pasti diputar dulu pelan-pelan, dibuka hati-hati, krimnya dijilat sampai bersih, lalu dicelupin ke susu, meskipun kadang susunya cuma sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi tetap aja gerakannya harus lengkap, supaya terasa sah dan seru, seolah-olah ada aturan tak tertulis, yang kalau dilanggar bikin pengalaman makannya kurang maksimal. Dan yang bikin semuanya makin kuat itu karena iklan tersebut sering banget lewat di TV, terutama di jam-jam santai sore atau malam sebelum acara favorit mulai. Jadi tanpa sadar, kalimat dan nadanya terus terulang di kepala, sampai akhirnya hafal di luar kepala. Bahkan bisa ditirukan dengan ekspresi dan intonasi yang mirip. Dan setiap kali iklan itu muncul, rasanya seperti momen kecil yang selalu ditunggu. Bukan karena ingin beli produknya aja, tapi karena sudah jadi bagian dari rutinitas harian yang nyaman. Lalu ketika masuk ke era animasi dengan konsep yang lebih imajinatif, nuansanya berubah, tapi daya ingatnya tetap kuat. Ada versi vampir yang awalnya terlihat menyeramkan, lalu berubah jadi ramah setelah diberi Oreo. Ada versi hiu yang biasanya diasosiasikan dengan bahaya, tapi malah jadi lucu dan bersahabat. Ada juga versi bernuansa dongeng ala Aladin, yang penuh warna lembut dan suasana hangat. Semuanya dibalut lagu ringan dengan lirik "Bayangkan ku beri Oreo", yang nadanya sederhana, catchy, dan gampang banget nempel sampai tanpa sadar kita bersenandung sendiri meskipun cuma potongan. Waktu kecil gue nggak pernah mikir soal strategi branding, kampanye global, atau bagaimana iklan itu dirancang dengan riset yang matang. Yang gue tahu cuma satu, iklan itu beda dan terasa menyenangkan. Terasa seperti cerita mini yang selalu punya pesan sederhana tentang berbagi dan perubahan. Karena di dalamnya selalu ada ide bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana bisa mengubah suasana. Bahkan karakter yang awalnya tampak menakutkan bisa jadi baik hanya karena satu biskuit. Dan sebagai anak kecil itu terasa ajaib, terasa penuh harapan, terasa seperti dunia yang lebih ramah dan penuh kemungkinan. Ditambah visualnya yang konsisten menggunakan warna-warna pastel, pencahayaan lembut, dan animasi yang nggak pernah terasa agresif, bikin setiap kemunculannya seperti potongan kartun berdurasi 30 detik yang menyenangkan untuk ditonton berulang-ulang, bukan sekedar promosi makanan. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya, karena Oreo nggak cuma menjual rasa coklat dan krim manis, tapi menjual ritual, menjual pengalaman, menjual momen kecil yang akhirnya tertanam kuat di kepala satu generasi. Sampai sekarang pun, ketika gue sudah jarang nonton TV dan lebih sering lihat konten yang bisa di-skip dalam hitungan detik, memori tentang iklan-iklan itu tetap muncul begitu saja ketika mendengar kalimat diputar, dijilat, dicelupin. Atau ketika tanpa sadar, tangan ini masih otomatis memutar biskuit sebelum menggigitnya. Padahal nggak ada lagi suara Avika di latar belakang, nggak ada lagi layar TV tabung dengan suara sedikit mendesis. Tapi kebiasaan itu seperti jejak halus yang tertinggal dari masa kecil. Dan setiap kali nostalgia itu datang, rasanya hangat dan sederhana, mengingatkan pada ruang tamu rumah lama, pada sore yang tenang tanpa beban pikiran, pada momen kecil di mana segelas susu dan 2 keping Oreo sudah cukup bikin senang. Dan di situ gue baru sadar bahwa iklan-iklan tersebut sebenarnya bukan cuma bagian dari industri periklanan, tapi sudah jadi bagian dari memori kolektif satu generasi yang tumbuh bersama kalimat sederhana itu, tumbuh bersama lagu ringan yang terus diputar, tumbuh bersama imajinasi bahwa berbagi hal kecil bisa mengubah suasana. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai sekarang, meskipun banyak merek biskuit lain bermunculan dengan rasa yang lebih aneh, krim lebih tebal, atau harga lebih murah, tetap ada rasa berbeda setiap kali memegang Oreo. Karena yang teringat bukan cuma teksturnya yang renyah atau manisnya krim di tengahnya, tapi suara polos seorang anak kecil, visual animasi yang lembut, suasana sore yang damai, dan kebiasaan kecil yang lahir dari iklan berdurasi 30 detik yang dulu sering banget lewat di TV sampai akhirnya membentuk bagian kecil dari identitas masa kecil itu sendiri. Bagian yang mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tapi bagi yang mengalaminya terasa sangat personal.
karena di dalamnya tersimpan potongan waktu yang nggak bisa diulang. Momen ketika dunia terasa lebih ringan, lebih santai, dan lebih penuh imajinasi. Dan setiap kali satu keping Oreo diputar perlahan di antara dua jari sebelum digigit, ada perasaan samar yang mengingatkan bahwa di balik biskuit itu ada cerita panjang tentang kenangan, kebiasaan, dan masa kecil yang pernah begitu sederhana namun begitu berarti.